Jangan mencuri merupakan deklarasi yang paling jelas tentang hak terhadap kekayaan pribadi di dalam perjanjian lama. Boleh dibaca ayat-ayat yang berikut ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah satu tinjauan teologis yang sangat mendalam tentunya. Kalau saudara-saudara mau baca bukunya, ya dia begitu cermat dan dia tidak kiri kanan, tetapi dia ketat ya dalam pembahasan Alkitabnya. Jadi coba deh. Tapi sore hari ini cukuplah saya mengutarakan ini. Beliau berpendapat jangan mencuri itu saja sudah sebagai satu kata untuk mengatakan memang ada hak milik, ada hak pribadi. Jadi kalau semua milik semua, nggak ada pencurian. Ya sesuka hati aja ambil. Ada kelompok-kelompok seperti itu misalnya dalam agama tertentu tidak perlu sebut namanya itu. Ini dunia ini milik Allah. Jadi sesuka hati. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang disebut ini, jelas itu ada. Saya tidak akan mungkin, kita tidak mungkin akan membahas ini panjang lebar, makanya saya utarakan saja beberapa ahli ini, beberapa pakar ini di bidangnya, supaya meyakinkan kita, nggak ada salahnya memiliki harta pribadi. Lalu satu hal dia katakan begini, rupanya bonus kepada pekerja keras, bonus kepada orang yang ulet, bonus kepada orang yang bekerja dengan cerdas itu ada. Itu misalnya nanti akan dikutipnya itu dari Amsal pasal 34 itu ya. Jadi upah orang bekerja ada, orang yang pintar bekerja ada. Tapi memang di bawah itu akan dikatakan nanti itu beliau bahas, di bawah itu dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan maka anak-anaknya, anak cucunya akan terlindungi. Jadi kira-kira itu pandangan beliau. Next. Nah ini seorang profesor dari Pepperdine ya, University itu Universitas Kristen di Amerika yang sangat-sangat berpegang kepada Alkitab sampai saat ini. Bukan teologi mereka, bukan. Jadi justru mereka itu banyak mengeluarkan dalam departemennya ini atau fakultasnya ini, mereka banyak mengeluarkan MBA lah ya. Sejenis itu kalau dari mereka ini. Lalu dia katakan salah satunya itu memang pertama bekerja keras. Untuk apa? Supaya punya milik. Lalu menyimpan juga nggak salah. Namun ini menarik sekali. Jadi kalau dia katakan itu working, saving, giving. Jadi tidak boleh satu diantaranya ini yang lepas. Dia mendorong orang Kristen memang harus bekerja keras. Nggak boleh tidak. Jadi mereka memang harus orang-orang yang ulet, orang-orang yang bertarung. Itu istilah barangkali yang dipakainya. Lalu di dalam kata saving ini menyimpan, orang Kristen harus selalu menyisihkan. Menyisihkan itu di dalam beberapa orang yang seperti yang saya katakan yang pertama tadi, itu dianggap adalah sesuatu kekurang imanan. Kalau beliau menganggap tidak. Ya, nanti dia kutip ini misalnya 1 Timotius 5:8 ini, orang-orang Kristen harus membiayai keluarganya. Orang yang tidak menghidupi keluarganya, orang beriman, begitu istilah. Orang beriman yang tidak menghidupi keluarganya lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi coba kita renungkan ini ya, supaya jangan sebentar lagi kita akan membahas yang lebih masuk kepada seperti yang digeser kita untuk meninggalkan keakuan, tetapi batas-batasnya itu tetap ada. Bahwa kita harus bekerja keras. Ada kepemilikan itu tidak dilarang oleh Tuhan. Dia mengusulkan sama seperti yang sudah dikatakan Irving tadi, bahwa antara ekonomi sosial dan ekonomi liberal tidak usah perlu harus di situ kita bercokol. Tidak ada satu sistem ekonomi yang benar-benar sempurna. Ada di satu tempat itu memang cocok, ada di tempat yang lain tidak cocok. Kayaknya ekonomi sosial sepertinya tergeser sekarang ini ya. Cina, jangan Anda kira itu sekarang udah sosialis itu. Enggak.
Mereka pun udah liberal itu. Neoliberal. Ya. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ini, dia menyimpan juga boleh. Lihat misalnya kalau kita lihat Amsal ya, Amsal itu 30 ayat 25, justru manusia itu disuruh untuk apa? Meniru semut yang berhikmat. Waktu musim panas, dia menyimpan makanannya. Untuk ada persediaan bagi dia apa? Untuk nanti apa? Untuk masa dingin, musim dingin. Jadi Alkitab ini jelas sekali mendorong kita untuk masuk ke sana. Nah, walaupun nanti yang ketiga inilah yang lebih banyak akan kita bahas, tetapi 1-2 itu jangan juga sebagai orang-orang alumni kita masuk di dalam pemikiran-pemikiran ekstrem seperti itu. Tidak boleh punya lalu semua ditinggalkan. Nah, ada satu peristiwa kami layani dulu udah lama di Kisaran. Sebenarnya dia terjebak dengan pengajaran yang sangat-sangat ekstrim seperti yang saya katakan tadi. Lalu dia, anak-anaknya diusir loh. Anak-anaknya dulu diusir, lalu ditarik semua. Mereka suka baju putih, rumahnya itu dijual semua, kebunnya, kebun sawit ada. Lalu dijual semua. Apa katanya? Perlu semua itu lagi. Kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Penyesalan lah. Saya nggak perlu sebut apalah. Anda sudah bisa prediksi apa yang terjadi di kemudian dalam hidup mereka. Ya, memang penyesalan. Apakah itu yang dikatakan Tuhan? Tidak. Tapi ketiga ini betul. Ini memberi harus menjadi gaya hidup. Dengan memberi mestinya berkurang. Nah, beliau katakan begitu. Tetapi pengajaran Alkitab berbeda. Dengan memberi kita malah akan menerima. Hidup kekristenan berarti memberi dan berkorban. Bahkan kalau Efesus pasal 4 ayat 28 itu sangat terkenal itu ya. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja dengan tangannya supaya apa? Supaya apa? Atau kita lihat aja. Efesus pasal 4 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 28. Boleh ya? Sudah ya? 3 ya. Orang-orang yang mencuri tetapi baiklah ia. Jadi pekerjaan tangannya supaya ia bisa memberi sesuatu kepada yang berkekurangan. Jadi dari ayat ini saja, dari bagian ini yang belum kita perdalam ini, sudah mensyaratkan kepada kita, saudara-saudara, hak milikmu itu bukan milikmu sendiri. Itu saja. Bahkan dia membahas waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, waktu dia kata, berilah kami makanan kami yang, memang kata cukup itu sangat relatif sekali. Tetapi haruslah kita asah, haruslah kita buat semakin lembut hati kita ini. Walaupun kata cukup itu relatif, kita tahu berapa bagian yang harusnya milik kita, berapa itu yang untuk orang lain, berapa yang harus kita berikan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang kamu doakan secukupnya kok, dan Tuhan yang ajarkan itu. Berdoalah demikian, berilah makanan kami yang secukupnya. Jadi kebutuhan kita memang berbeda-beda. Kata cukup itu sangat relatif, sangat sulit untuk diukur. Tetapi Tuhan mengharapkan ada kelembutan hati, ada kepekaan hati bagi kita. Adakah uang kita, adakah harta kita, sudah kita buat bukan lagi untuk kebutuhan. Tapi untuk apa? Untuk pamer, untuk apa? Untuk gaya-gayaan. Jadi kan ada rumusnya Didik ya. Gaya sebanding dengan tekanan, stres. Sangat banyak sekali orang stres sekarang. Gayanya banyak banget. Nggak cocok. Lebih banyak pengeluarannya daripada penghasilannya. Supaya bisa pamer di dunia ini. Dan itu yang dia soroti. Dia menyoroti ini sangat dalam sekali. Dia berkata orang-orang memang itu ada kebutuhan paling tinggi itu menurut Gus Dur itu kan itu. Diakui kan, diakui. Maka dia pun ingin terus seperti itu. Orang menjadi kaya supaya diakui. Dan kata sial ini, saya sudah jadi ikut-ikut karena suka ke daerah.
Sialnya ikut-ikut kita mendukung itu. Kita lebih hormat kepada yang kaya, kita lebih hormat kepada orang-orang seperti itu daripada orang-orang yang berintegritas, daripada orang-orang yang jujur. Di situ masalahnya. Dan kita ikut andil menumbuhkan gaya hidup seperti itu. Kalau orang miskin, walaupun itu penting gitu, madhoti mak katanya. Sorry ya, saya terjemahkan pun nanti bahasa Batak itu. Ada rapat. Orang madhoti mah. Udahlah nanti datang udah ikut nanti belakangan aja. Tapi kalau pas orang beruang, kita tunggulah. Tapi malah rikok doh hatane apa? Jangan uangnya. Penghormatan seperti yang saya katakan itu sangat disoroti. Mengapa tumbuhnya rasa seperti itu sangat didukung oleh kita? Bagi saya apa yang kita baca tadi, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini menjadi menarik. Tapi nanti saya akan jelaskan. Lanjut sedikit lagi. Atau masuk. Next. Jadi dia mengutip 3 bagian apa yang dikatakan oleh Paulus. Pertama, orang Kristen memang harus bekerja. Waspada terhadap bahaya mencintai uang. Karena mencintai uang, ada orang yang meninggalkan imannya. Karena mencintai Tuhan, dia meninggalkan kasihnya. Karena mencintai Tuhan, dia meninggalkan pelayanannya. Waspada. Karena apa yang dibuat oleh uang ini rupanya sangat keras sekali mempengaruhi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, uang ini dalam perkataan Tuhan Yesus sampai disandingkan dengan Allah. Iya kan? Kamu nggak boleh sekaligus taat kepada Allah, sekaligus taat kepada Mammon. Mammon itu uang. Mengapa ini? Saya membaca dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu pun nanti pengaruh yang besar untuk mempengaruhi segala sesuatunya ini. Antikristus itu. Ada 3, tetapi uang yang selalu menonjol. Bacalah kitab Wahyu itu. Yang pertama itu memang kekuatan militer. Kekuatan militer akan digerakkan nanti. Yang kedua, agama yang universal nanti. Tetapi yang berikutnya adalah ekonomi atau uang atau harta. Selalu saja disebut harta ini. Mengapa itu? Gampang saja. Di Medan ini kita selalu katakan having do wangatur portibion. Walaupun sering kita tertawa seperti tertawa sekarang itu, tapi sedikit itu memang kita benarkan. Ada yang lebih banyak dari kita. Ada yang lebih sudah sangat tidak terkompromikan lagi. Seakan-akan memang benar. Kamu punya uang, bisa kamu atur. Kamu tidak ikut di persahutahun STM-mu. Kamu punya uang, kamu bisa kumpulkan 1 orang. Datang kalian nanti ke pestaku ya, marhobas ya. Tinggal bayar. Betul juga ya? Jadi bisakah bersosialisasi itu dibayar dengan uang? Sepertinya, tunggu dulu, belum kesimpulan ini. Kayaknya bisa. Ada banyak yang bisa kita dapatkan dengan uang. Hepengdo mengatur portibion. Uanglah yang mengatur dunia ini. Itu telah merasuk dalam hati kita. Dan mau tidak mau, para alumni juga sangat dipengaruhi itu. Anda berdiri di sini, tamat mana usu, tahun berapa, tahun sekian, pulang ke kampung, bawa anak-anak lagi, naik bus, ngomong-ngomong lah, tetangga kan, kebetulan teman-temanmu udah bawa mobil, anak siapa itu udah jadi orang itulah, dengar kita belum punya mobil, tersinggung gak? Tunggulah aku beli mobilku. Kayaknya mobil itulah membuat kau berharga. Saya nggak salah mau kamu beli mobil, tetapi kalau itu yang mempengaruhimu membeli mobil, salah. Saya katakan salah. Kalau harus itu karena kebutuhan, bukan supaya aku sama. Banyak sekarang orang dipengaruhi itu. Maka Tuhan katakan, next, coba kita baca dulu ya. Yang tadi Profesor tadi, dia profesor di dalam ekonomi, tetapi dia mengkombinasikannya melihat dari semua sisi Alkitab. Lalu ini dikatakan. 3, ya kita baca.
selama manusia masih dan terus memiliki kebutuhan, maka masalah itu akan terus timbul. Celakanya, masalah itu tidak akan pernah terselesaikan, meskipun apa yang diinginkan itu telah tercapai. Satu titik sudah tercapai, ya sudah tercapai. Apakah sudah habis? Belum, lanjut. Mengapa? Bukan lanjut di situ. Kalau di situ next ya, kalau di sini kami lanjut ya. Kita bahasa Inggris bang. Oke, 3. Mengapa? 3, ya. Karena akan terus muncul keinginan dan kebutuhan lainnya yang terus berkelanjutan. Keserakahan akan terus berkembang. Kita mengalaminya di Indonesia. Katanya sih, waktu Soeharto jatuh, dia sudah memiliki ribuan triliun. Saya nggak tahu apakah data itu benar. Saya hanya dengarkan isi-isi seperti itu. Tapi kurang. 1.000 triliun pun uang kurang itu. Iya. Makanya ada orang kata, untuk ketamakan satu orang, kurang dunia ini. Dunia ini cukup untuk semua kita. Tapi untuk ketamakan satu orang, kurang. Sampai kapan? Sampai di mana batas? Tidak ada. Jangan kamu kira, oh aku memiliki inilah dulu baru selesai aku. Enggak, setelah itu nambah lagi. Dia katakan, ini dia. Meskipun apa yang diinginkan telah tercapai. Mengapa? Karena akan terus muncul keinginan dan kebutuhan lainnya yang terus berkelanjutan. Keserakahan akan terus berkembang. Itulah yang disoroti oleh Tuhan Yesus. Lanjut, next. Oh, next ya. Nah, mudah-mudahan kalau gini ya lumayan lah ya. Udah lumayan lah ini ya. Perhatikan, janganlah. Ini adalah larangan. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Tadi makanya saya buat pengantar itu, saya tidak akan lebih banyak lagi untuk membahas ini. Kalau begitu, berarti kata janganlah mengumpulkan harta di bumi ini, bukan berarti kita janganlah bekerja, tidak usahlah bergaji, tidak usahlah kita ini ada sesuatu yang kita tabung, enggak lah. Karena apa? Langsung dia kata, di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Kalau itu alasannya, gampang lah. Suruh aja ada lembaga-lembaga tertentu penyimpanan yang sangat-sangat aman. Di mana biasanya itu katanya? Katanya ya seakan-akan saya pernah. Katanya di Swiss ya. Bank-bank di Swiss itu terjamin katanya. Benar gak? Jadi ini tidak berlaku dong. Apa itu? Ngengat dan karat merusakkannya. Enggak. Bisa diturunkan asal jelas itu aktenya. Sampai keturunan ke-7 pun tak hilang uangnya. Itu mereka jamin. Negara pun misalnya mau memeriksa itu tidak boleh. Mereka punya otoritas bank di sana. Jadi siapapun nggak boleh memeriksa. Jadi artinya kita harus bukan seperti yang ekstrim tadi. Bukan berarti kita nggak boleh mengumpulkan harta, tidak boleh menumpuk harta. Tetapi yang dimaksudkan janganlah kita ini rumusnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita, pikiran kita sudah menjadi ke harta itu. Itulah yang membuat kita berharga. Itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita bisa ngomong. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita tidak berani. Karena apa? Nggak ada uang. Kan biasa begitu kan? Gitulah kalau orang miskin. Anak-anak Tuhan. Jangan pernah. Nah, di yayasan kami itu saya katakan itu, kita tidak boleh seperti pengemis. Kalau ada orang yang mempersembahkan persembahannya, itu harus karena cintanya kepada Tuhan. Tidak ada istilah mengemis. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus terus berani menyuarakan kebenaran. Dan berikutnya, janganlah kamu mengumpulkan harta. Saya sudah baca tadi itu buku itu. Lalu dikatakan begini, pengumpulan itu pun harus benar. Kalau kita menempatkan harta itu menjadi segala-galanya, katanya begini, itu sangat erat hubungannya dengan mengumpulkan dengan segala cara, menghalalkan segala cara, mengumpulkan itu. Lalu bagaimana itu? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya. Bagaimana mengumpulkan harta di sorga? Rupanya bisa transfer.
bisa ditransfer. Transfer aja. Maksudnya, biarlah penggunaan daripada hartamu itu. Karena kamu tidak dipengaruhi ini. Kamu tidak dipengaruhi hartamu. Harta adalah titipan yang bisa saja lenyap. Itu Amsal setelah membicarakan tentang kekayaan. Orang yang berharap kepada harta akan kecewa dengan hartanya. Orang yang kaya sebentar saja itu akan lenyap katanya. Jadi diingatkan di dalam perjanjian baru itu Yakobus mengingatkan. Ingatkan itu semua orang-orang kaya. Supaya juga mereka kaya di dalam kasih dalam memberi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makna daripada ini, mari kita lihat. Rupanya hartaku, boleh kataku, itu boleh ku transfer menjadi ke sorga. Dengan cara bagaimana? Giving tadi, memberi. Tapi harus kita perhatikan juga yang satu ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Next. Nah, ini dia mengatakan begini. Jadi saya sengaja, bukan pendapat saya, menegaskan melalui sebuah pertanyaan. Mengapa Alkitab meminta restitusi? Ganti rugi lah ya. Oke. Termasuk pelimbak gandaan restitusi dalam kasus pencurian, bahkan jika membayar restitusi diminta untuk menjual dirinya ke dalam perbudakan. Sebenarnya ini juga sejalan dengan wacana untuk memiskinkan para koruptor. Ini layak karena pada dasarnya para koruptor juga telah ikut andil besar dalam memiskinkan masyarakat. Dia berbicara tentang korupsi dan pintarnya kita ini memanipulasi, memainkan hukum, mencari celah-celah hukum untuk keuntungan kita sendiri, dan ternyata itu sudah mencuri uang orang lain. Karena saya tidak akan membicarakan inilah koruptor di tengah-tengah kita. Terlalu vulgar lah itu. Tidak ada di antara kita yang akan berkata, nggak apa-apa lah korupsi, ya kan? Korupsi itu hanya pelicin daripada pembangunan atau memotivasi supaya bekerja keras, apapun kata mereka, kita harus katakan no, tidak. Saya akan berbicara kepada hari yang lebih halus. Para dokter cocok nggak ya? Saya harap akan ada para dokter di sini yang dengar. Diberangkatkan ke luar negeri loh. Tahukah kita itu akan menaikkan harga obat? Nggak usah, susah. Itu cara ekonomi gampang itu. Nggak usah, nggak tahu kami itu. Itu farmasi lah itu. Kenapa harus merekomendasi atau menuliskan itu kalau memang itu tidak perlu? Saya harus gumul dan saya harus katakan ini kepada kita. Coba kalau misalnya para marketing obat ini, satu orang bisa menjadi general. Padahal tahukah kalian itu untuk mendapatkan obat atau waktu COVID dulu berapa kali? 3 kali. Lalu sampelnya berapa? Ratusan ribu dan harus di berbagai cara. Ini ada orang yang memakan sesuatu, namanya obat segala obat. Tahu obat segala obat? Semua sembuh dibuat ini. Maka kita tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah kasus tertentu. Saya melayani ke Aceh. Melayani ke Aceh, ada pelayanan kita ke sana. Sakit, kanker. Lalu sudah dinyatakan terminal. Terminal itu berarti tidak ada lagi harapan. Secara medis tidak ada lagi harapan. Ya, secara medis tidak ada lagi harapan. Masuklah di rumah sakit. Orang-orang seperti itu paling gampang dipengaruhi. Oh, ini ada dulu memakan ini, udah stadium 7. Oh, stadium 4 yang ada, tapi stadium 7. Tapi setelah dimakan ini sembuh. Berapa? 5 juta. Sekali makan berapa ini? Jadi berapa dalam seminggu ini harus habis 10 juta. Habislah 10 juta. Tahu Anda? Dia jual alat-alat produksinya di daerah Aceh sana untuk membeli itu. Kita berbicara tentang ini.
Jangan kita hanya berbicara, oh dari mana ini dapat. Jangan kita berlindung di dalam, oh itu secara hukum sah, itu kan jual beli. Tapi Tuhan katakan, kamu punya hati nurani enggak? Jangan kumpulkan hartamu di dunia ini dengan cara-cara begitu. Ada yang di asuransi? Syarat dan apa namanya itu? Ketentuan berlaku ditulis kecil-kecil. Orang yang dimaksud belum tentu kalau begitu dia tahu mau. Tidak salah. Kamu harus jujur berkata. Nggak ada salah asuransi. Saya tidak sedang menyalahkan saudara-saudara. Tetapi jangan karena bujuk rayu kita ini terjebak orang-orang yang tidak harusnya terjebak. Ya kita enak-enak lah. Maka selalu saya membahasakan itu agak kasar. Ada yang korupsi. Saya mengatakan begini, mau mati kau, mau tidak makan kau dengan anak, matilah kau di situ. Yang penting aku kaya. Ada orang yang membabat hutan. Mau hancur nanti kamu, mau ada air bandang nanti menghanyutkan rumahmu dan anak-anak, mati kau di situ. Yang penting aku kaya. Bagaimana yang tadi? Jangan-jangan juga begitu. Sebaliknya harus kita teliti. Benarkah kita menjadi orang Kristen yang tidak mengejar yang tidak harusnya kita kejar? Itu bukan bagianmu, maka jangan kejar yang seperti itu. Saya tahulah pelatihan-pelatihan sekarang ini sangat-sangat dibuat begitu mencekam untuk terus memotivasi orang kejar, cari terus. Tetapi Anda harus tetap tahu siapa kamu. Aku ini anak Tuhan. Aku ini anak Tuhan. Hidup benar, hidup memperlakukan dunia ini dengan benar, dengan kasih. Itulah panggilan kita, bukan panggilan untuk kaya. Siapa ada panggilan kaya ini? Jadi saksi, jadi garam dan terang. Itulah panggilan orang Kristen. Saya harus katakan ini dan tidak perlu kita putar-putar. Kecuali Anda bisa meyakinkan saya apa yang saya katakan ini salah. Saya tidak akan mundur dari situ. Anda tidak boleh melakukan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah di antara kita yang harus membuat neko-neko dan kompromi dengan dosa karena keinginan-keinginan tadi? Tuhan Yesus sudah ajarkan, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini, ingat akan memakannya. Pencuri akan membongkar dan mencurinya. Simpan hartamu di mana? Di sorga. Buatlah segala sesuatu dalam hidupmu itu menjadi benar. Kamu tidak salah bekerja keras. Kamu tidak salah beruntung besar. Kamu tidak salah menjadi orang kaya. Tetapi saya peringatkan sekali deh, kamu harus menjadi orang yang benar di dalam mengambilnya. Next. Nah, supaya jangan hanya orang-orang luar kan, jadi kami hamba-hamba Tuhan ini pun perlu. Jadi John Piper itu sudah diterjemahkan, itu penerbit Momentum dengan mengutip 1 Timotius 6 ayat 5-10 mengatakan, sekarang ini banyak hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang suka mencari keuntungan besar melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang menjadi sarana atau strategi pemasaran yang ampuh sehingga tidak ada lagi yang sakral. Sehingga dengan sinis John Piper mengatakan begini, jika ibadah sedang naik daun maka juallah. Jadi bukan hanya di sekitar orang-orang yang bekerja di luar yang kerohanian. Di dalam kerohanian pun banyak yang terjebak di sini. Jadi dia sudah menjual dan dia itu berkhotbah, dia itu melakukan segala sesuatu, tetap motivasinya, orientasinya apa? Uang. Maka pelayanan yang tidak menghasilkan, ngapain dikerjain itu? Nggak cocok itu. Nggak ada penghasilan dari situ. Yang begitu-begitu tidak boleh. Maka perhatikanlah, banyakkah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terpinggirkan orang-orang termarginal tidak terjamah? Iya dong. Dari mana uang dari situ? Kami melayani anak pang. Berharap uang? Enggak lah. Kadang kita sumbang, uang kita enggak dihargai. Iya. Kami melayani anak pang. Ada ke Aceh kita bawa.
Adakah orang-orang yang suka zakat? Nggak suka. Karena apa? Nggak lancar. Iyalah, nggak lancar. Tetapi ini juga penting. Jadi kedua belah pihak ini harus kita soroti. Kami yang melayani di dalam hal-hal yang langsung berkaitan dengan kerohanian ini pun harus dikoreksi. Apakah itu karena uang atau bagaimana? Tadi saya sudah menjelaskan, jangan ada orang yang menghasilkannya karena uang. Karena dianggap uanglah mengatur segala sesuatu. Aku berharga karena uang. Aku pulang kampung nanti menjadi banggalah kami semua. Bisa ku pamerlah, ya kan? Bawa mobil. Janganlah Avanza lagi. Agak lebih tinggi apa lagi? Ya? Banyak. Jangan kita dustai. Banyak. Hari ini kalau diingatkan, salah rupanya. Salah. Kamu sudah mengharapkan uang atau harta yang membuat engkau berharga. Itu kesalahan besar di dalam diri alumni-alumni kita. Next. Nah sekarang baru masuk ke temanya, Kak. Satu keteladanan dalam memberi. Saya baca tornya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ini harus kita baca. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Baik, saya baca dengan cepat aja ya. Saya kira ini sudah sangat sering kita dengar. Perhatikan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Lanjut, next. Perhatikan ini, memberi adalah suatu anugerah. Itu karunia Tuhan. Jadi sekarang coba cara berpikirnya diubah. Kalau memberi itu sampai sekarang kamu rasakan beban, masih ada yang belum beres dengan kita. Alumni ini sedikit terobosan, sedikit adik ini minta tolong. Ya toh, yang kamu berikan hanya yang kamu punya katanya kan. Kalau punya, jangan bersungut-sungut dan kamu katakan. Perhatikan, memberi bukan beban tetapi anugerah. Anugerah itu kita harapkan. Aduh, maunya aku dapat anugerah. Apa?
Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dia anugerahkan. Kasih karunia yang dia anugerahkan. Anugerah itu kita harapkan. Apa itu? Memberi itu. Jadi cara berpikirnya salah masih. Kalau ada orang datang kepadamu berdoa. Saya pun, tidak salah saya lanjutkan ya. Kamu pun perlu juga berdoa. Untuk kepada siapa dan kemana kamu harus berikan. Dan kalau kamu berikan supaya agak-agak di sana kamu agak terkenal. Udah gereja kaya itu lagi dibantuin terus. Karena di sana kan agak keren ya kan. Aku ikut berpartisipasi dalam gereja besar itu. Lalu gereja kecil nggak kelihatan. Nggak diumumkan pun barangkali. Nggak ada pengumumannya. Penting kali itu. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, memberi adalah sesuatu anugerah. Next. Jadi jangan beban. Coba kita lihat memberi di masa sulit. Kondisi mereka di dalam ayat yang kedua, nanti masih ada ayatnya di sini. Tadi saya kira saya akan mengoperasikan, tapi di sini. Dalam pelbagai percobaan dan sangat miskin. Jemaat-jemaat di Makedonia itu dalam pencobaan. Beberapa penafsir berkata kemungkinan mereka baru saja mengalami apa? Mengalami bencana alam. Dan kondisinya sangat miskin. Saudara-saudara, ini yang perlu kita ketahui. Alumni, jangan terus merasa aku nggak bisa memberi, mereka lah. Anda akan terus kerdil. Catatlah apa yang saya katakan. Terus. Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi dari situ. Terus saja. Aku kan masih perlu dibantu. Tuhan katakan, ini contohnya. Jemaat di Makedonia itu. Mereka sangat miskin. Hamba-hamba Tuhan pun begitu. Kami kan hamba Tuhan, nggak usah lama. Siapa bilang? Saya bukan mau sombong-sombong. Ini di daerah kami ini. Di yayasan itu, rumahku pun nggak ada. Sepeda motor pun nggak ada. Gitu yayasan. Iya. Kok begitu? Habis semua ada kan? Aku perlu mobil. Itu mobil Kijang Innova itu punya aku itu. Yayasan, aku pakai. Kan milikku. Aku perlu sepeda motor. Ada. Aku perlu rumah. Ada. Nggak aku sewa rumahku. Tuhan cukupkan dengan caranya. Anda berbeda. Pasti berbeda. Anda bisa harta milik, silahkan. Tapi jangan ada orang yang miskin kalinya aku nggak bisa memberi. Siapa bilang nggak bisa memberi? Terlalu banyak di antara kita yang punya alasan untuk memberi. Inilah contohnya. Kondisi mereka dalam pelbagai pencobaan dan sangat miskin. Ayat 2 nanti akan kita lihat sebenarnya. Mereka kaya dalam kemurahan sehingga mereka memberi melampaui kemampuan. Nggak duga aku lah. Pemberian mereka, kata Paulus, sampai heran Paulus heran, bayangkanlah, kok bisa sampai sebesar itu? Nggak disebut sih nominalnya, tetapi sudahlah pasti, nggak wajar ini, orang miskin kok sebesar ini, mungkin dibandingkan, ada orang kaya di sana, kecil kali persembahannya, dibandingkan dengan orang-orang miskin dan berbagai-bagai pencobaan ini, Paulus sampai-sampai, aku pun nggak sampai hati. Nah ayat begini, ACD, korupsi satu ya, korupsi satu. Oke lah, deal kita. Memberi dengan kerelaan, tadi sudah katakan. Memberi dari mana? Coba, yang ini kita baca bersama-sama. Tiga ya. Mendesak, menyodorkan diri untuk ikut membantu. Saya pikir begini, Paulus, udahlah nggak usah diberitahukan kepada mereka beban ini. Rupanya ada orang yang menderita yang baru dilayani oleh Paulus. Kan itu peristiwanya. Jadi perlu segera bantuan kepada mereka. Orang-orang yang menderita ini. Nampaknya Paulus tidak secara langsung berkata kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Karena pikirnya mereka itu baru bencana. Kalau itu tafsiran tadi kita terima. Atau paling tidak ini saja kita. Karena mereka baru mengalami berbagai-bagai pencobaan. Dan mereka sangat miskin. Wajarlah Paulus nggak usahlah diutarakan kepada mereka. Rupanya mereka itu kata, kalau kalian perhatikan, itu sedikit mendesak, marah itu. Dan tidak setuju dengan tindakan Paulus itu. Maka disebut kata mendesak, menyodorkan diri. Paulus, hebat kali kau ya. Kau kira kami nggak bisa berbuat ya? Sudah sampai begitu berkatanya.
Didesaknya, bukan seperti yang tadi. Nggak ada yang bisa kubuat. Orang itulah di situ. Keluar. Aku bisa memberi. Bukan soal sombong ini. Kamu bisa menyisihkan yang memang bisa kamu beri. Bukan dari yang tidak ada padamu. Yang ada padamu itu. Mungkin saya hanya memberikan ilustrasi saja. 5 roti 2 ikan telah memberkati banyak orang. 5.000 orang sekaligus makan. Itu laki-laki. Belum lagi perempuannya, belum lagi anak-anaknya. Jadi kalau kita hitung secara moderat, angka moderat 15.000 minimal itu. Berapa ikannya? 2. Berapa rotinya? 5. Kecil kali. Mana ada artinya itu? Kecil kali yang kukasih ini. Apalah gunanya itu? Di tangan Tuhan bisa memberkati. Amin. Amin. Ini orang miskin ini. Mereka mendesak. Memberi diri kepada Allah dan kepada hambanya. Kadang kita bisa tertipu ini. Aku hanya dekat kepada Tuhan saja. Aku nggak pikirkan yang lain-lain. Tuhan saja andalanku. Tuhan saja harapanku. Itu nggak sehat itu. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang di sekitarnya. Mereka menghormatinya, menghormati pelayanan Paulus. Atau kita bacakanlah sedikit ini. Next. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu tadi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Next. Kasar ini ya. Kasar. Tapi coba kita baca. Dan itu maksud Paulus. Coba kita baca ya. 3, ya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, membantu, dan dalam kasih terhadap kami. Setelah itu 3, ya, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ada orang bertobatnya udah mantap kali, hormat, sopan, pergi pelayanan, oke, banyak sekali. Mencuci piring, menyapu, semua boleh semua. Kan kaya semua, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, bahkan membantu hamba-hamba Tuhan. Datang hamba Tuhan di sana, kejarnya, mari Pak, tasnya, ya kan? Maka tapi dompetnya nggak bertobat. Perhatikan, demikianlah juga, berarti belum. Hendaknya masih. Ini kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali ini kan, masih future ini. Hendaknya belum kamu lakukan ini. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini jelas, itu tadi konteksnya jelas. Memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang sedang baru saja dilayani oleh Paulus. Kita tidak tahu masalahnya apa. Tapi yang pasti mereka mengalami masalah. Saya mengambil contoh. Kami ada di Aceh. Lalu ada beberapa orang, satu keluarga, 2 keluarga datang kepada Kristus. Lalu mereka diusir dari tempatnya. Setelah diusir, habis, putus semua warisan. Mereka tidak punya warisan. Pekerjaan pun nggak ada. Kami pun bingung, aduh Tuhan, kemana ini? Mana ini? Kita sudah mulai cerita sama orang lain. Aduh, susah, nggak ada. Aduh, kayaknya kita nggak bertanggung jawab. Kita kumpul. Puji Tuhan lah. Waktu mengumpul itu ada orang yang melihat. Waktu dilihat untuk apa? Kami ceritakan. Dia katakan, jadi berapa yang sudah terkumpul? Belum sampai 20% dari yang kami harapkan. Udahlah, sisanya dari aku. Nah, kira-kira begini nih. Makedonia mereka mau. Jadi banyak orang tak bertobat-tobat dompetnya. Ditahan terus. Dia kira bisa dia akan memiliki dunia ini. Lalu Tuhan kata, untuk apa kau memiliki dunia ini?
tapi kehilangan jiwamu, kasihmu hilang. Tidak pernah kamu berbuat sesuatu. Hari ini Tuhan katakan, demikianlah juga. Saya kira kita sudah mau bertobat semua. Saya tahulah pelayan-pelayan kita di kampus dulu, bagaimana kita berdedikasi menangisi semua pelayan-pelayan kita. Hari ini, kalau tema ini diberitahukan kepada kita, rupanya dompet kita pun, jadi maaf ya, kalau saya buat istilah ini ya, supaya lebih agak kerasnya itu, pertobatan dompet. Apa itu pertobatan dompet? Enggak rohani kalian bilang nanti, supaya kita tahu aja. Rupanya memang betul, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Ada banyak orang yang seperti itu. Tak tersentuh dompetnya. Udah pintar-pintar pun orang yang mengatakan begini, oh iya, nanti ya besok ya, kami doakan dulu dengan kakakmu ya. Udah didoakan. Udah berapa lama didoakan? Udah didoakan bang. Harus sungguh-sungguh lo berdoa, nggak boleh asal-asal. Kami begitu dalam keluarga, nggak boleh asal-asal mengeluarkan uang, harus berdoa dulu. Tunggu sebulan lagi, udah berdoa bang. Belum, berapa tahun? 5 tahun 5 tahun berdoa untuk itu. Jangan ini dompetnya nggak bertobat. Kita jujur aja, jadi nggak usah kita tutup yang begitu. Adik-adik yang lebih muda, berilah, maka tidak akan pernah kamu menyesal dengan itu. Memang, lanjutlah. Ini ada poinnya nih. Lanjut bang. Next. Aduh, sorry. Salah. Lakukan segera. Nah sekarang ini setelah kalau nggak salah sampai ayat 8 itu contoh dari jemaat di Makedonia. Sekarang ke bawahnya itu langsung. Nah kalau begitu kelitirulah orang Makedonia itu katanya sekarang kepada jemaat di Korintus. Jadi ini sekarang sudah kepada jemaat di Korintus. Perhatikan 3 ayat sebelumnya itu pun sudah kepada jemaat di Korintus itu. Ayat 11 3 ya. Maka sekarang tahu uang. Kalau udah sempat masuk, dompet masuk ke yang lain, udah susah itu. Mau kamu berjanji, aku mau memberilah. Contoh ya, memberi. Lalu, udahlah nantilah seminggu lagi. Kau alihkan dulu. Gak jadi lagi. Iya, gak jadi lagi itu. Kalau udah masuk, susah dia keluar. Maka lakukan segera. Maka sekarang selesaikan. Ayo kita kumpul sekarang. Kan kira-kira gitu. Kalau tidak, sudah sempat masuk dia, tidak keluar lagi itu. Ada orang yang berjanji, aku akan memberikan perpuluhanku lah. Orang-orang yang biasanya dapat bulanan agak lebih gampang. Biasanya ini penyakit orang yang berbisnis. Udah sekali sebulan lah, nanti kumpul lah. Biasanya sekali seminggu, kumpul lah sebulan. Udah sebulan, kan sama ya itu sekali 2 bulan nanti. Udah 2 bulan, udah banyak kali, berkurang lah ya katanya. Yakinlah, makanya Paulus kata segera lakukan. Kalau tidak, kamu terus diikat, terus. Nggak bisa keluar. Manusia pelit kita itu akan muncul terus. Yakinlah. Manusia pelit kita itu akan muncul. Tetapi ketika lakukanlah. Jadi berkurang uangku. Nikmatilah. Maka apakah engkau akan berkekurangan, kata Tuhan? Tidak. Dari mana rumusnya ini Bang Ramlan? Bagaimana rumusnya itu? Saya pun nggak tahu rumusnya itu. Jangan tanya saya rumus. Kalau X kurang Y, kalau Y itu positif pasti X akan berkurang, ya kan? Tapi ini X kurang Y. Walaupun Y ini positif, bertambah X ini. Rumus matematika apa itu? Tidak tahu aku rumus matematika apa. Tapi itulah kata Tuhan. Berilah. Dan sementara bukan hanya itu karena mau bertambah X. Memang itu kewajiban kita. Itulah bentuk kasih kita. Itulah bentuk pelayanan kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus.
Kok susah sekali dengan itu? Masih bergumul, harta dan tahta mau kemana? Oh, mau meninggikan diriku supaya orang lain tahu aku sudah sukses di medan ini, menjadi seorang manajer, sudah punya mobil, rumah dan yang lain. Itu saja yang cari-cari. Maka banyak keprihatinan di antara kita setelah sekian banyak lama kita melayani. Tidak begitu signifikan apa yang bisa kita perbuat. Karena berpikirnya masih seperti itu. Masih sama seperti dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Kata firman Tuhan. Kalau tetap kita menyamakan diri dengan dunia ini. Memang nyonyot lagi kita. Makin terus terhimpit lagi. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka Tuhan, memang kami beda. Loh, kamu gak punya ini. Kok sok-sok memberi kamu? Ya. Memberi itu adalah perintah Tuhanku. Tuhanku yang sudah mati bagiku. Itu adalah harus saya lakukan. Tonai, seorang udah bisa guna kok memberi. Yalah, enggak apa-apa. Sering sekali kita dibilang bodoh. Tapi orang-orang di Makedonia dalam sekarang kepada orang di Korintus segera ya, lakukan ya. Lakukan. Jangan lambat-lambat melakukannya. Siapapun kita, mau tidak seperti orang Makedonia. Kebetulan orang Korintus itu lebih kaya. Dan banyak orang kaya. Dan mereka sudah mulai mau. Udah tahun yang lalu sih, kamu janji. Bayangkan 1 tahun yang lalu. Tahun yang lalu katanya. Sekarang belum terrealisasi. Karena apa itu? Menunda-nunda. Dan semakin berat. Maka ada orang seperti itu. Tangkap ikan dia. Ini hanya ilustrasi. Tangkap ikan, dapatlah. Udah lama dia nggak dapat ikan. Dapat banyak. Datanglah gelombang besar kali. Waduh, wah ini udah pasti karam lah ini. Oh Tuhan, selamatkanlah aku. Separuh dari ikan itu penjualannya kuberikan untuk Tuhan. Kira-kira gitu. Lerda dan sedikit lebih dekat ke pantai. Jangan separuh Tuhan, seperempat lah, banyak kali separuh. Seperempat. Lebih dekat lagi. Sekali ini aja Tuhan. Kalau seperempat, minyakku lagi, anak-anakku lagi. Jangan seperempat ya Tuhan. 1/8 lah ya. Sampailah di penjualan. Gak ada lagi bahaya kan. Udah tinggal terima uang. Kantongnya. Tidaknya juga ke atas. Lain kali lah Tuhan. Sekali ini aja, lain kali gue kasih Tuhan. Mendekatlah dia ke rumahnya. Rumahnya terbakar rumahnya. Jeleknya juga ke atas Tuhan, masalah di laut kita selesaikan di laut, jangan dibawa ke darat. Rasakanlah. Kadang maunya Tuhan pukul kita. Saya tidak sedang mengatakan ini kalau lakukan makanya itu. Enggak, memang mau juga dipukul oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang merasa kok belum berhasil, saya tidak mau memastikan begitu ya. Jangan-jangan di situ kuncinya. Saya tidak mau menyetir teologi kemakmuran, tetapi memang ada loh. Iyalah. Nah, ini supaya cepat rumah kita ini selesai kan. Kalau enggak mana ada angin-angin seperti ini lagi kan. Itulah. Maunya agak dramatis, kena di kepala aku kan agak berdarah ya kan. Baru kalian posting lah, iyalah nggak bisa lagi kita di luar gitu kan. Nah, tapi nggak Tuhan izinkan lah. Oke, begini ya. Udahlah, begini ya. Baik. Boleh lah, masih boleh dibaca ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah beri berapa yang bisa kamu beri. Bukan dari yang tidak ada. Next. Supaya terjadi keseimbangan. Ini bagian terakhir. Saya masih sering mendapati kata-kata ini. Walaupun saya pikir ada latar belakangnya. Itulah. Seringkali aku kampung-kampung jadi buat aja bahasa Batakku ini. Orang pendeta ini makani aja uang-uang itu. Entah kemana dibuatnya. Nggak usah kamu bilang gitu. Walaupun barangkali ada juga yang melatar belakangi itu, tapi cobalah ya. Kita ini kan satu tubuh. Ada seperti kami ini di depan, ya kan?
baru saya dari Aceh. Kemudian saya mendapati orang-orang itu berdebat dengan saya. Saya pikir saya harus seperti Christian Prince dulu, ya kan? Mungkin gak belajar lagi saya bahasa Arab. Gak mungkin lagi bapak-bapak. Nanti tinggal itulah kerja aku, gak menginjili lagi aku. Lalu apa? Aku bilanglah sama teman, kita perlu ada infocus seperti ini. Kemana itu ya? Supaya apa? Nanti kita ambil, sudah kita upload di sini. Lalu ada orang bertanggung jawab, kita buat seperti agak mirip-mirip bagaimana caranya? Putar aja. Ini tertulis di sini, dibacanya. Siapa yang baca? Ini yang baca, bukan saya. Nah kan saya perlu itu ya, perlu. Oh, ada orang yang memberi. Saya coba. Ini kesaksian saya. Ini si Afnita kan ada di sini. Kami pergi. Ada 2 orang datang ke Aceh. Itu 2 minggu yang lalu kami ke situ. Saya posting, senang sekali saya. Oh, bisa juga rupanya. Oh, rupanya Christian Prince agak bisa sedikit kita samai. Bukan kepintarannya, udah ada alat-alatnya. Lalu dari mana ini datang? Ya dari teman-teman yang punya uang lah. Iya kan? Benar gak? Itu contoh. Dulu kami pergi ke daerah-daerah pelosok, jalan kaki kami. Karena naik bus dulu kan, turun semua barang-barang jalan kaki. Ada seorang ibu janda, dikasihlah kami mobil. Lama kami pakai. Lama-lama daerah-daerahnya makin sulit. Tidak bisa lagi tertanjai. Mobilnya udah nggak tahan. Grand Max soalnya. Si pesek kami bilang. Masih ada itu di PDB ya. Tidak bisa lagi. Mana itu? Adalah seorang ibu. Jadi ke mana? Tak tahu lagi kita ini. Naik bus lah lagi kita. Nah. Itulah itu. Yang depan itu yang saya parkir itu. Dikasihlah dengan kita. Jadi orang-orang yang pergi harus ada yang mendukung. Jangan, orang Pak Ramlan itu naik Innova sekarang, enak-enak kali lah dia. Gak pernah kami pakai itu. Untuk pelayanan kita buat. Enak kali lah dia. Iya, supaya bisa nanjak. Ini nanjak nanti turun dia. Gak bisa lagi. Kalau Innova itu gas sedikit ya bang, ya kan? Udah pernah bang ini ikut gitu. Agak enak kan bang? Akui dulu bang. Bagaimana itu ada? Kalau tetap kita berpikir tidak seperti ini, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Tetap saja pikiran kita, ini nanti untuk apa lah ini? Bagaimana lah ini? Teruslah kita berhitung. Kita ini bertingkat satu tubuh. Memang ada juru masak. Ada bapak-bapak gitu. Aku aja yang cari uang terus. Mama ini ikut makan. Datang istrinya. Aku yang masak. Anak-anak apa lagi ya kan? Kalian gak ada yang ngapa-ngapain. Nah, gak usah makan ya. Mana ada seperti itu. Tapi satu tubuh. Jadi gak usah dipersoalkan yang itu. Kalau kebetulan Tuhan titipkan uang dan kamu punya sumber uang, memang itu kamu harus bagikan. Amin. Aku lebih ikut dulu. Amin. Iyalah. Capek kali saya udah berparau kau. Lebih enak saya menginjili parau pun enggak. Kalau enggak ada hasilnya ini nanti catat ya kak ya. Tahu harus ada. Mudah-mudahan yang alumni-alumni yang mendengar juga dengar, lakukanlah. Supaya apa? Supaya ada kembali. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi tidak akan ada yang kekurangan di antara kita. Yakin saya. Alumni dari Usuni udah puluhan ribu. Apa yang nggak bisa kita buat? Sebenarnya apa yang nggak bisa kita buat? Waduh, banyak sekali yang bisa kita buat. Tapi kalau konsep kita masih tidak seperti ini, kalau ada kelebihanmu tidak kamu berikan untuk kekurangan orang lain, maka suatu saat kekuranganmu tidak akan ada yang memenuhi. Hari ini Tuhan katakan kita lebih banyak berbicara tentang uang. Berilah. Barangkali kamu berkata tidak banyak yang kupunya. Berilah. Bukankah jemaat di Makedonia ini juga serba kekurangan? Miskin pun. Banyak pergumulan mereka. Tapi mereka telah memberi lebih daripada yang diharapkan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa.
Tuhan, hari ini kami berbicara tentang harta, tahta. Untuk apa? Sering sekali kami mengasumsikan semua itu untuk kebanggaan kami. Kami masih terus ingin sama dengan dunia ini. Dan memang sistem di sekitar kami masih seputar itu. Kalau kami punya, orang lain akan berkata dan hormat kepada kami. Tetapi justru kalau tidak, mereka mungkin akan menyingkirkan kami. Tapi biarlah kami berbeda. Kami tidak ingin penghormatan seperti itu. Kami tidak mau hal-hal yang seperti itu yang kami rasakan. Tetapi menyenangkan Tuhan, itulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Sekarang Engkau menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya kami hidup sebagai orang-orang Kristen, orang yang benar, mengambil rezeki kami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang palsu dan menipu. Dan menggunakan itu juga, harta yang Engkau titipkan itu kepada kami, bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang terberkati olehnya. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.